rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah sholat. Para ulama fikih membagi sholat yang terdiri dari rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Rukun-rukun sholat terdiri dari niat berdiri, terutama dalam sholat fardu bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, bangun dari ruku, sujud dengan 7 anggota badan, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir, berselawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir, salam, tumakninah, dan tertib di setiap rukun. Semua yang telah dijelaskan tadi, jika tertinggal satu rukun dengan sengaja, sholatnya batal. Adapun jika tertinggal karena lupa, ia lupa bahwasanya ia telah meninggalkan salah satu rukun sholat pada rakaat sebelumnya dan ingat di saat ia telah berada pada rakaat selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, rakaat yang telah dilaksanakannya tidak terhitung dan diganti dengan rakaat setelahnya, lalu diakhiri dengan sujud sahwi, kemudian salam. Atau seseorang yang teringat bahwa ia telah meninggalkan salah satu rukun sholat pada rakaat sebelumnya, namun ia belum masuk pada rakaat selanjutnya. Orang tersebut diwajibkan untuk segera mengganti rukun yang terlupakan sebelum ia melanjutkan ke rakaat berikutnya. Sebagai contoh, seorang yang lupa melaksanakan ruku, kemudian sujud, kemudian ia ingat sedang ia dalam keadaan sujud dan belum ruku, wajib baginya untuk berdiri dan ruku, kemudian kembali menyempurnakan sholatnya. Di samping rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban sholat. Semua takbir yang diucapkan setiap pergantian gerakan dalam sholat, melafazkan Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, melafazkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, maka ia tidak diperintahkan mengucapkannya. Mengucapkan Rabbana lakal hamd ketika telah berdiri dari ruku, melafazkan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, melafazkan Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud, duduk dan membaca tasyahud awal. Apabila seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut dengan sengaja, maka sholatnya batal dan tidak sah. Ia wajib mengulangi sholatnya. Bagi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat karena lupa, maka sholatnya tetap sah. Namun ia diperintahkan untuk sujud sahwi 2 rakaat sebelum ia mengakhiri sholatnya dengan salam. Semua amalan sholat yang tidak termasuk ke dalam rukun dan kewajiban sholat tergolong sunnah-sunnah sholat. Membaca doa iftitah, ta'awuz, basmalah, ucapan tasbih yang kedua atau ketiga ketika ruku dan sujud, bacaan surat selain surat Al-Fatihah, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud, dan yang lainnya termasuk sunnah-sunnah dalam sholat.
tidak mempengaruhi sah dan batalnya sholat, dan tidak wajib sujud sahwi karena lupa mengerjakannya. Apabila seorang selesai mengerjakan sholat, lalu muncul keraguan padanya, maka hal seperti ini tidak perlu dihiraukan. Apabila seorang ragu ketika sedang melaksanakan sholat, maka ia dianjurkan untuk memilih hal yang lebih diyakini, kemudian dilanjutkan dengan sujud sahwi setelah ia memberi salam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang di antara kamu dihinggapi keraguan dalam sholatnya, maka hendaklah ia berupaya mendekati kebenaran. Kemudian ia salam dan melakukan sujud 2 kali. Apabila tidak ada kecondongan pada salah satu perkara, seseorang dianjurkan untuk lebih memilih jumlah yang lebih kecil. Kemudian ia menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Contohnya, Ahmad ketika sedang sholat zuhur, ia ragu apakah ia sedang melaksanakan rakaat kedua atau ketiga, dan ia tidak memiliki kecondongan kepada salah satunya. Maka ia menganggap rakaat yang dilaksanakannya tersebut adalah rakaat kedua dalam kurung jumlah terkecil. Kemudian ia melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang merasa ragu dalam sholatnya dan ia tidak tahu apakah ia telah melaksanakan rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka hendaklah ia membuang keraguannya dengan memilih yang terkecil, lalu ia sujud 2 kali sebelum salam. Kadang terjadinya tambahan gerakan dalam sholat seperti ruku atau sujud atau yang lainnya. Jika seseorang ingat pada saat melakukannya, ia harus segera menghentikannya, kemudian kembali menyempurnakan sholat. Atau jika ingat setelah melakukannya, tidak masalah ia menyempurnakan sholatnya. Pada 2 kondisi tersebut diakhiri dengan sujud sahwi setelah salam. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Lalu ada sahabat yang berkata kepadanya, "Apakah jumlah rakaat sholat zuhur telah ditambah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mengapa?" Sahabat itu berkata lagi, "Engkau telah sholat zuhur sebanyak 5 rakaat." Lalu Rasulullah sujud 2 kali, dan itu terjadi setelah beliau salam. Apabila seseorang lupa bahwa sholatnya belum sempurna, ada yang kurang, dan ia ingat setelah beberapa waktu yang cukup lama, maka ia wajib mengulangi sholatnya. Namun jika ia teringat dalam waktu yang singkat, 2 atau 3 menit, ia cukup menyempurnakan sholat lalu sujud sahwi setelah sholat. Dalam sholat berjamaah, diwajibkan bagi para makmum untuk mengikuti imam, termasuk sujud sahwi. Bahkan walaupun ia mendapati imam pada saat ia sujud sahwi, jika berkumpul 2 perkara yang masing-masing mengharuskan ia sujud sahwi, salah satunya sebelum salam dan yang lain sesudah salam, maka orang tersebut cukup sujud sahwi 1 kali sebelum ia salam.